Sudah kabar baik datang dari pemeriksaan terkini terhadap 19 kasus corona di Indonesia. 2 kasus corona, yakni kasus 06 dan kasus 14 dinyatakan negatif. Juru bicara penanganan corona, Ahmad Yuryanto, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap pasien yang sebelumnya berstatus positif, hasil pemeriksaannya negatif. Hasil pemeriksaan negatif berasal dari kasus corona kasus 06 dan 14 yang telah memasuki pemeriksaan hari kelima. Kedua pasien ini akan menjalani kembali pemeriksaan 2 hari mendatang. Untuk kasus yang sudah kita laporkan dari 01 sampai dengan kasus 19, ada beberapa hal yang kemudian membahagiakan kita, maksud saya, bahwa kasus 06 ini sudah masuk hari yang ke-5, pemeriksaannya sudah negatif. Artinya kita masih menunggu pemeriksaan negatif yang kedua itu di 2 hari yang akan datang. Jadi setelah negatif pertama maka kita akan tunggu 2 hari kemudian, kalau sudah negatif juga maka kita akan keluarkan dari rumah sakit. Kami informasikan bahwa warga yang mengakses informasi melalui saluran yang sudah kita keluarkan hari kemarin adalah 147 orang. Kemudian kalau total mulai dari awal sampai dengan 9 Maret malam kemarin ada 3.727 orang. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan telah selesai dirawat di rumah sakit sebanyak 70 orang. 87 orang masih dalam perawatan di rumah sakit. Sehingga total pasien dalam pengawasan dari mulai akhir Januari sampai dengan 9 Maret kemarin sebanyak 166 orang. Kemudian orang dalam pemantauan. 68 orang masih dalam pemantauan. Sementara 310 orang sudah selesai kami pantau. Sehingga total orang dalam pemantauan kita sampai dengan 9 Maret kemarin ada 378 orang. Kami laporkan juga, kami sampaikan, kemarin kami merujuk 2 pasien. Sehingga total yang kita lakukan rujukan melalui ambulan gawat darurat kita sebanyak 13 orang. Terima kasih. Tambahannya, kami tetap selalu menghimbau untuk warga masyarakat tetap tenang dan waspada. Masyarakat sangat punya peran penting aktif dalam kewaspadaan ini dengan cara mencegah penyebaran mulai dari diri sendiri. Kita tahu bahwa beberapa langkah aksi sehat harus kita mulai dari etika batuk, perilaku untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir atau sabun, atau pembersihan tangan melalui hand sanitizer menjadi sesuatu yang penting kita lakukan. Juga kami sampaikan bahwa pemerintah serius siap mampu menangani COVID dan COVID-19 bisa disembuhkan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Cukup? Yuk silakan, 3 aja ya. Ya, 454 miliar ini itu dianggarkan tentu untuk berkaitan dengan pelaksanaan tugas ya, kesehatan. Jadi seperti misalkan pembelian, mungkin Bu Kadis, alat pelindung diri, terus apa lagi Bu, silakan detailnya Dinas Kesehatan silakan. Jadi ini bukan hanya, mungkin izin Pak Catur, bahwa sebagian besar kita ada juga SKP OPD lain yang juga bergabung dalam nilai total ini. Untuk kesehatan, pertama kita tahu kita sudah menetapkan 2 rumah sakit kita menjadi tambahan rumah sakit rujukan, yaitu Pasar Minggu dan Cengkareng. Sudah mulai menerima pasien PDB. Saya sebutkan bahwa 2 rumah sakit kami sudah mulai menerima itu. Nah, tentu perlu penguatan tambahan peralatan alat kesehatan, itu 1. Jadi ada beberapa yang harus kita siapkan, kita tambahkan terutama di
RSUD Cengkareng. Yang kedua adalah APD, alat pelindung diri. Kita tahu bahwa aspek penyakit COVID-19 ini ada dua aspek. Aspek klinis yang terkait dengan layanan di dalam gedung, di dalam rumah sakit, yang sudah memang sakit harus dilakukan perawatan dengan mempertimbangkan prinsip pencegahan pelindungan infeksi, sehingga perlu alat pelindung yang khusus. Kemudian juga aspek upaya kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa setiap kasus yang kita jangkau, kita pantau, kita awasin, tentu teman-teman kami di lapangan, baik itu teman-teman di Puskes, Sudin maupun Dinas, turun memantau dan menginvestigasi atau PE, penyidikan epidemiologi di lapangan, sehingga juga membutuhkan alat pelindung diri. Jadi tadi adalah untuk kesiapan di lapangan maupun di dalam gedung. Yang kedua adalah aspek dari masalah desinfeksi. Kita tahu bahwa sesuatu mobil atau arena tertentu yang sudah dilakukan perawatan perlu dilakukan desinfeksi, sehingga perlu diperkuat sarana alat yang bisa untuk melakukan desinfeksi atau dekontaminasi. Demikian, terima kasih. Sesuai dengan SK Menteri Kesehatan, ada 3 rumah sakit rujukan. Rumah sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan, dan RSPAD. Kemudian tambahan sedang dalam proses SK Menteri Kesehatan sesuai hasil koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah termasuk Pemprov DKI Jakarta, ada penguatan sedang dalam proses, yaitu Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Minto Harjo, kemudian Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu tadi saya sebutkan, dan Rumah Sakit Cengkareng. Jadi ini sebenarnya sedang dalam proses SK Menteri Kesehatan. Data kasus positif untuk lebih detail tentu silahkan sesuai dengan protokol komunikasi melalui pusat. Ya, mohon maaf ya, cukup ya, karena ini banyak diantaranya belum sholat asar, tapi tunggu besok insya Allah ada informasi yang lebih lengkap lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.